semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang program kerja komite sekolah dan sistem kerjasama antara sekolah dengan komite sekolah. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu komite sekolah. Komite sekolah adalah badan representasi orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah memiliki peran strategis dalam membantu pengelolaan dan peringatan mutu sekolah. Dan perlu kita ketahui juga apa sih fungsi utama dari komite sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 adalah yang pertama, memberikan pertimbangan dan penyusunan kebijakan sekolah seperti kurikulum, anggaran, dan rencana kegiatan. Yang kedua, mendukung pelaksanaan pendidikan baik secara finansial, material, maupun pemikiran. Yang ketiga, mengawasi kebijakan sekolah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, menjalin hubungan kemitraan antara sekolah, masyarakat, dan pihak eksternal lainnya. Selanjutnya, program kerja komite sekolah. Program kerja komite sekolah mencakup berbagai kegiatan strategis yang bertujuan mendukung pencapaian visi dan misi sekolah. Berikut adalah kategori dan contoh program kerja. Yang pertama ada program bidang akademik dan pembelajaran. Yang pertama, pengembangan kurikulum, memberikan masukan terkait kebijakan kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Mengadakan diskusi atau seminar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru dan siswa, yaitu dengan mengadakan pelatihan atau workshop guru dalam penggunaan metode pembelajaran inovatif. Mengadakan pelatihan bagi siswa terkait soft skill dan hard skill. Yang ketiga, dengan pelaksanaan ujian dan evaluasi, mendukung pelaksanaan ujian nasional, ujian sekolah, atau kegiatan remedial. Kemudian yang selanjutnya ada program bidang sarana dan prasarana, yaitu dengan pengadaan dan perawatan fasilitas sekolah seperti pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, atau ruang olahraga. Pemeliharaan fasilitas yang sudah ada seperti atap, meja, kursi, dan kebersihan lingkungan. Kemudian juga dengan digitalisasi sekolah, yaitu mendukung pengadaan teknologi seperti komputer, proyektor, tablet, dan akses internet. Menginisiasi program pelatihan penggunaan teknologi bagi guru dan siswa. Kemudian yang ketiga ada program bidang kesejahteraan peserta didik, yaitu dengan bantuan finansial dan beasiswa. Memberikan bantuan bagi siswa tidak mampu dan dalam bentuk beasiswa seperti subsidi buku atau seragam. Kemudian dengan kesehatan dan kebersihan, yaitu dengan menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan siswa secara berkala, mendukung program kantin sehat dan penyediaan air minum bersih di sekolah. Yang keempat ada program bidang hubungan dan kemitraan, yaitu yang pertama kemitraan dengan lembaga atau perusahaan, itu bekerja sama dengan perusahaan atau LSM dalam bentuk sponsorship kegiatan sekolah. Yang kedua, kegiatan sosial dan kebudayaan, mengadakan kegiatan bakti sosial, perayaan hari besar nasional atau lomba budaya. Kemudian peningkatan partisipasi orang tua atau wali, itu dengan melakukan program sosialisasi peran aktif orang tua dalam pendukung pendidikan anak. Kemudian yang kelima ada program monitoring dan evaluasi, yaitu dengan pertama pengawasan penggunaan dana sekolah, itu melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS atau sumbangan masyarakat. Yang kedua, evaluasi kinerja program, itu dengan mengadakan rapat berkala untuk mengevaluasi keberhasilan program kerja komite sekolah. Yang ketiga, dengan sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Kerjasama yang baik antara sekolah dan komite sekolah merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan program kerja. Kemudian ada beberapa aspek penting dalam sistem kerjasama. Yang pertama ada prinsip kerjasama, itu transparansi, itu semua rencana, program, dan penggunaan dana harus disampaikan secara terbuka kepada pihak terkait. Dan yang kedua, partisipasi aktif. Komite sekolah, guru, siswa, dan masyarakat harus saling berkontribusi dalam kegiatan sekolah. Terus bersinergi, setiap pihak memiliki peran dan tugas masing-masing yang saling melengkapi. Dan akuntabilitas, itu semua program yang dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Yang kedua, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang pertama, pihak sekolah menyusun rencana kerja termasuk kebutuhan dana dan sumber daya, melaksanakan program yang telah disepakati bersama komite sekolah. Yang kedua, komite sekolah memberikan masukan dan persetujuan atas program sekolah dengan menggalang dukungan dalam bentuk dana, pemikiran, atau bantuan langsung.
Kemudian yang ketiga ada mekanisme kerjasama. Yang pertama yaitu dengan rapat koordinasi berkala. Sekolah dan komite mengadakan pertemuan rutin untuk membahas program dan kendala yang dihadapi. Dan yang kedua, perencanaan bersama. Itu dengan penyusunan rencana anggaran, penggalan dana, dan pelaksanaan program dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, pelibatan masyarakat. Komite sekolah mengajak masyarakat sekitar untuk mendukung program pendidikan seperti pembangunan fasilitas. Yang keempat, pelaporan dan evaluasi. Setiap kegiatan harus diakhiri dengan pelaporan resmi kepada pihak sekolah, komite, dan orang tua siswa. Kemudian yang keempat ada tantangan dalam bekerja sama, yaitu dengan minimnya partisipasi orang tua, seperti banyaknya orang tua yang kurang terlibat dalam kegiatan komite sekolah. Kemudian ada juga keterbatasan dana. Sekolah sering menghadapi kesulitan dalam penggunaan sumber dana yang mencukupi. Dan juga komunikasi yang kurang efektif, yaitu tidak adanya sistem komunikasi yang baik antara sekolah, komite, dan masyarakat. Kemudian yang kelima, solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu yang pertama dengan meningkatkan kesadaran, yaitu mengedukasi orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak. Yang kedua, penggalangan dana kreatif, itu mengadakan kegiatan seperti bazar atau crowdfunding untuk mendukung program sekolah. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, itu menggunakan aplikasi atau grup media sosial untuk meningkatkan koordinasi antara satu dengan yang lainnya.